Baik, saya mulai ya, Pak. Ya, mulai silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dewanto yang terhormat dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan tentang farmakoterapi pada gangguan nutrisi. Yang beranggotakan saya sendiri, Afni Mirlandari, kemudian ada Ervina Setianingrum, yang ketiga Natasha Faruqi, dan yang terakhir ada Wahyu Catur Tunggal Wibowo. Untuk outline-nya yang akan dibahas, yang pertama ada definisi dari penilaian nutrisi, yang kedua ada penilaian nutrisi, yang ketiga ada penilaian kebutuhan nutrisi, yang keempat ada definisi obesitas, yang kelima ada etiologi obesitas, yang keenam ada gejala-gejala obesitas, yang ketujuh ada mekanisme terjadinya obesitas, yang kedelapan ada penyakit yang ditimbulkan dari obesitas, dan yang kesembilan ada pengobatan obesitas, dan terakhir ada review jurnal. Baik, untuk yang pertama ada definisi penilaian nutrisi. Penilaian nutrisi merupakan identifikasi individual yang memiliki resiko kekurangan dan kelebihan nutrisi. Tujuan dari penilaian nutrisi adalah untuk mengidentifikasi adanya resiko perkembangan kekurangan nutrisi dan komplikasi, memperkirakan kebutuhan nutrisi, dan menetapkan parameter dasar untuk menilai hasil terapi. Selanjutnya ada penilaian nutrisi. Menurut Dipiro 2017, penilaian nutrisi merupakan langkah pertama dalam mengembangkan rencana suatu penanganan, termasuk evaluasi klinis, pengukuran antropometrik, dan studi biokimia serta fungsi imun. Yang pertama ada evaluasi klinis. Sejarah medis dan sejarah diet sebaiknya mencangkup perubahan berat badan dalam 6 bulan perubahan asupan diet, gejala gastrointestinal, kapasitas fungsional, dan keadaan penyakit. Pemeriksaan fisik sebaiknya fokus pada penilaian massa, tubuh kurus atau MTK, dan temuan fisik dari vitamin, mikronutrien, dan defisiensi asam lemak esensial. Selanjutnya yang kedua ada pengukuran antropometrik. Pengukuran antropometrik adalah pengukuran fisik dari ukuran berat dan proporsi tubuh manusia yang digunakan untuk membandingkan individu dengan standar populasi normatif. Pengukuran yang paling umum adalah berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan pengukuran ukuran ekstremitas. Contohnya ketebalan lipatan kulit dan lingkar otot tengah dan pergelangan tangan. Selanjutnya ada indeks massa tubuh atau BMI, adalah indeks lain dari berat untuk tinggi yang sangat berkolerasi dengan lemak tubuh. Interpretasi BMI harus mencangkup pertimbangan jenis kelamin, ukuran bingkai, dan nilai usia. Nilai BMI lebih besar dari 25 kg per meter persegi merupakan indikasi kelebihan berat badan dan nilai kurang dari 18,5 kg merupakan indikasi kurang gizi. BMI dihitung sebagai berikut: berat badan kilogram per tinggi atau berat badan per tinggi dalam. Selanjutnya ada penilaian kebutuhan nutrisi. Untuk menggantikan rekomendasi diet yang diperbolehkan, The Food Nutrition Board membuat referensi asupan diet yang terdiri dari kebutuhan energi, kebutuhan protein, cairan, dan mikronutrien, interaksi obat nutrien. Selanjutnya ada obesitas. Obesitas merupakan penyakit yang kompleks dan multifaktorial yang ditandai dengan kelebihan berat badan karena adanya penumpukan lemak yang berlebih di dalam tubuh. Obesitas disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah energi yang masuk dan jumlah energi yang dikeluarkan, sehingga berat badan menjadi lebih berat dibandingkan berat badan ideal karena adanya penumpukan lemak di dalam tubuh. Selanjutnya ada etiologi obesitas. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik menjadi penentu utama obesitas pada beberapa individu, sedangkan faktor lingkungan lebih penting pada orang lain
Jumlah dan identitas gen yang berkontribusi masih ditentukan. Selanjutnya ada faktor lingkungan, yaitu adanya berkurangnya aktivitas fisik atau pekerjaan, persendian, makanan yang melimpah, gaya hidup yang relatif tidak bergerak, dan peningkatan ketersediaan makanan berlemak tinggi. Selanjutnya ada kondisi medis, termasuk penyakit Cushing dan defisiensi hormon pertumbuhan atau sindrom genetik seperti sindrom Prader-Willi. Kemudian ada obat-obatan yang berhubungan dengan penambahan berat badan yang tidak diinginkan termasuk insulin, kortikosteroid, dan beberapa antidepresan, antipsikotik, dan antikonvulsan. Selanjutnya ada gejala-gejala timbulnya obesitas. Penimbunan lemak yang berlebih di bawah diafragma dan di dalam dinding dada bisa menekan paru-paru sehingga timbul gangguan pernafasan dan sesak nafas. Meskipun penderita hanya melakukan aktivitas yang ringan, gangguan pernafasan bisa terjadi pada saat tidur dan menyebabkan terhentinya pernafasan untuk sementara waktu, sehingga pada siang hari penderita sering mengantuk. Seseorang yang menderita obesitas memiliki permukaan tubuh yang relatif lebih sempit dibandingkan dengan berat badannya, sehingga panas tubuh tidak dapat dibuang secara efisien dan mengeluarkan keringat yang lebih banyak, sering ditemukan edema. Selanjutnya, mekanisme terjadinya obesitas. Obesitas terjadi karena energi intake lebih besar dari energi ekspenditur. Yang menjadikan seseorang obesitas pada dasarnya adalah energi intake atau masukan yang didapat dari makanan atau lainnya lebih besar dibandingkan energi ekspenditur atau energi yang dikeluarkan. Penyakit yang timbul akibat obesitas, yang pertama diabetes mellitus, terjadi karena resistensi insulin, simpanan adipose yang tinggi pada orang gemuk mengaktifkan paling tidak salah satu enzim, yaitu lipoprotein lipase yang meningkatkan konsentrasi asam lemak bebas dalam darah. Konsentrasi tinggi asam lemak bebas menstimulasi pelepasan sitokin seperti TNF-alfa yang memicu resistensi insulin sehingga kadar glukosa darah meningkat. Yang kedua, hipertensi. Terjadi karena peningkatan plasma darah pada orang yang obesitas meningkat sebanyak 10-200% dan penyumbatan oleh lemak sehingga jantung memompa darah dengan cepat sehingga terjadi hipertensi. Yang ketiga, penyakit jantung koroner. Obesitas dapat menyebabkan penyakit jantung koroner melalui berbagai cara, yaitu dengan cara perubahan lipid darah, yaitu peninggian kadar kolesterol darah, kadar LDL kolesterol meningkat. Yang keempat, stroke. Adanya sumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh lemak yang mengendap di pembuluh darah yang disebabkan sehingga menyebabkan hipertensi yang jika dibiarkan akan mengakibatkan kerusakan pembuluh darah dan menjadi pendarahan. Pengobatan obesitas. Tujuan pengobatan yaitu sasaran manajemen berat badan dapat mencakup kehilangan jumlah berat yang telah ditentukan, mengurangi tingkat kenaikan berat badan, atau mempertahankan status netral berat tergantung pada situasi klinis. Yang pertama, terapi non-farmakologi, termasuk pengurangan asupan kalori, peningkatan aktivitas fisik, dan modifikasi perilaku adalah andalan penata laksanaan obesitas. Ukuran keberhasilan tidak hanya meliputi penurunan berat badan, tetapi juga peningkatan kondisi komorbiditas, termasuk tekanan darah, glukosa darah, dan lipid. Pedoman ini merekomendasikan pengurangan asupan kalori melalui kepatuhan pada diet rendah kalori. Ketaatan pada jenis diet ini telah terbukti menghasilkan penurunan berat badan pada rata-rata 8% selama 6 bulan.
terapi farmakologinya Orlistat 180 atau 360 mg dalam 3 dosis terbagi per hari adalah inhibitor lipase yang menginduksi penurunan berat badan dengan menurunkan penyerapan lemak makanan, juga meningkatkan faktor profil lipid, kontrol glukosa, dan penandaan metabolisme lainnya. Yang kedua, lorcaserin adalah agonis reseptor serotonin selektif yang disetujui untuk manajemen berat badan kronis. Yang ketiga, naltrexone. Dalam kombinasi dengan rilis diperpanjang, bupropion diindikasikan untuk manajemen berat badan kronis. Dosis secara bertahap ditingkatkan selama 4 minggu dimulai dengan 1 tablet setiap hari. 8 mg naltrexone atau 90 mg bupropion dengan dosis pemeliharaan 2 tablet 2 kali sehari. 2 tablet 2 kali sehari. Liraglutid. Iya, Mbak. Ya, dilanjutin, Mbak. Baik, Pak. Di sini kami mereview jurnal yang berjudul Manajemen Nutrisi pada Pasien dengan Obesitas dan Embolis Paru. Sejumlah penelitian telah menemukan peningkatan risiko yang signifikan untuk tromboemboli vena pada orang dengan obesitas. Selain obesitas, banyak faktor lain yang berkontribusi meningkatkan risiko FTE, yaitu merokok, bertambahnya usia, pasien dengan faktor Leiden atau mutasi gen protomin, dan terapi kontrasepsi oral. Pasien yang mengalami episode FTI biasanya diobati dengan antikoagulan oral. Penggunaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk variasi genetik, interaksi obat, dan diet. Selain itu, dibandingkan dengan berat badan normal, pasien obesitas memiliki penurunan respon awal terhadap warfarin. Tujuan dari laporan kasus ini adalah untuk membahas masalah terapi nutrisi pada pasien yang menggunakan warfarin. Pasien sering diberi resep diet bebas vitamin K tanpa konseling gizi yang mengarah pada konsekuensi kesehatan yang mungkin. Presentasi kasus. Pada Januari 2015, seorang wanita berusia 52 tahun dengan obesitas dan hipertensi dirawat di unit perawatan jantung intensif sebuah rumah sakit di Italia Utara untuk dyspnea akut dan nyeri dada. Computed tomografi angiografi mengungkapkan cacat pengisian yang mempengaruhi cabang kanan dan kiri arteri pulmonal yang menunjukkan emboli paru. Pasien awalnya dirawat dengan sodium heparin intravena dan dijembatani ke warfarin sebagai antikoagulan jangka panjang. Sebelum pulang dari rumah sakit, ia diberi resep diet bebas vitamin K yang dilaporkan pada tabel 1, meskipun rekomendasi umum adalah untuk mempertahankan asupan vitamin K yang stabil dan konsisten. Dalam praktik klinis, pasien disarankan untuk menghindari makanan tinggi vitamin K dan mereka diberikan pedoman diet umum. Selanjutnya, riwayat kesehatan. Pasien memiliki riwayat obesitas dan hipertensi jangka panjang. Pasien tidak mengalami alergi atau merokok dan melaporkan gaya hidup tanpa aktivitas fisik. Pasien telah menggunakan terapi kontrasepsi oral sejak usia 25 tahun. Terapi dihentikan oleh dokternya setelah PE. Pada saat pemeriksaan, pasien menggunakan nebivolol, alprazolam, dan warfarin yang disesuaikan dengan INR.
serta vitamin B12 dan suplementasi folat. Riwayat keluarganya negatif untuk trombosis dan penyakit kardiovaskular. Yang selanjutnya, riwayat berat badan. Pasien melaporkan bahwa dia mulai berjuang dengan obesitas selama masa kecilnya. Pada usia dewasa, pasien mengalami kenaikan berat badan sebesar 90 kg. Berat maksimum dan minimum yang dilaporkan oleh pasien adalah 117,5 kg dan 69 kg, masing-masing pada usia 51 dan 26 tahun. Kemudian ada penilaian gizi. Temuan antropometrik pada pemeriksaan fisik ditunjukkan pada tabel 2 dengan analisis biokimia. BMI pasien lebih besar dari 34,99 kg per obesitas kelas 2 menurut klasifikasi WHO. Massa lemak diperkirakan dengan analisis impedansi bioelektrik atau BIA menggunakan BIA 101/SRL. Pengeluaran energi istirahat atau REE telah diperkirakan dengan menggunakan persamaan prediktif Mifflin yang lebih memungkinkan daripada persamaan lainnya yang diketahui untuk memperkirakan REE dalam 10%. Sebelum PE, pasien mengikuti diet yang dilaporkan pada tabel 1A yang diresepkan oleh dokter keluarganya. Komposisi nutrisi dari diet yang diresepkan untuk pasien setelah PE, setelah keluar rumah sakit dilaporkan pada tabel 1B. Diet bebas vitamin K biasanya kurang dalam sayuran. Dengan konsekuensinya, serat makanan dan asupan folat tidak mencakup asupan protein yang diresepkan untuk pasien jauh lebih rendah daripada rekomendasi standar, yaitu kurang dari 0,33 gram per kilogram berat badan. Sedangkan total lemak dan khususnya yang jenuh lebih tinggi dari rekomendasi standar. Nilai-nilai laboratorium pada saat pemeriksaan pertamanya di NU kami ditunjukkan pada tabel 2. Pasien memiliki tingkat homositein yang tinggi dari prealbumin yang rendah. Pasien juga kekurangan vitamin D seperti yang dapat dilihat pada pasien dengan obesitas. Tingkat konsentrasi folat dan vitamin B12 berada dalam kisaran normal yang diterima. Kemungkinan karena suplementasi dan bukan asupan makanannya. Yang selanjutnya ada intervensi terapeutik. Setelah penilaian gizi, diet seimbang rendah kalori diresepkan dengan perhatian khusus pada natrium dan asupan karbohidrat larut. Asupan protein yang diresepkan setara dengan 0,8 gram per kilogram dari berat badan aktual. Komposisi nutrisi dari diet yang ditentukan di NU kami ditunjukkan pada tabel 1C. Untuk menghindari perubahan dalam asupan vitamin K awal diresepkan rendah, yaitu 57,88 mikrogram per hari. Secara bertahap, asupan vitamin K-nya meningkat menjadi 150 mikrogram per hari. Suplemen folat diresepkan 40 mikrogram per hari setelah suplemen vitamin D. Setiap 3 bulan selama 9 bulan. Kemudian tindak lanjut dan hasil. Nilai INR pasien diuji secara teratur, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3. Nilai INR adalah terapi dan tetap konstan segera setelah memulai diet yang ditentukan. Ini tabelnya. Untuk kesimpulannya, kasus ini menggambarkan pentingnya penilaian nutrisi medis menyeluruh dalam pengelolaan pasien dengan obesitas dan perlunya perubahan dalam pendekatan diet, terapi nutrisi dalam manajemen terapi antikoagulan vitamin K. Pada pasien yang menggunakan warfarin, bukti menunjukkan bahwa tujuan terapi nutrisi haruslah untuk menjaga asupan vitamin K yang konstan. Obesitas dianggap sebagai faktor risiko untuk FTE dan PE, dikaitkan dengan peningkatan faktor prokoagulan, faktor 7, faktor 8, faktor 12, dan fibrinogen. Dan terjadi status vena pada gilirannya, meningkatkan risiko trombotik.
Pasien memiliki riwayat obesitas selama 7 bulan sebelum episode PE. Pasien menjalani diet rendah kalori tanpa penilaian nutrisi formal untuk kebutuhan nutrisi spesifiknya. Diet sebelum PE tidak memenuhi kebutuhan serat, protein, dan mikronutrien untuk pasien ini karena asupan buah dan sayuran yang rendah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.